Ya Rabbi, aku memohon ampunan kepadamu dengan hak Muhammad. Maka saat itu Allah pun menjawab, Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Maka saat itu Nabi Adam pun menjawab, Ya Rabbi, li annaka khalaqtani biyadika wa nafakhta fiya min ruhika, rafa'tu ra'sa wa ra'aitul 'alal qawaimil 'arsya maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa'alimtu innaka lam tudif ila ismuka ila akhabbil khalqi. Ya Rabbi, ketika engkau menciptakan aku, setiap detik, setiap gerak-gerik kita merasa semua itu adalah karena titah Allah. Kita juga dibimbing segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidaklah lepas semua itu adalah dari Allah yang harus kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Hikam pun dijelaskan, jika manusia diberikan nikmat, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah ibadahnya, maka tunggu saat Allah mengambilnya dengan paksa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dad-daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alim ulama, para bapak kiai, ibu nyai, para masyayikh wal asatid, khususnya beliau bapak ibu yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan pusat penyiar sholawat wahidiyah Jombang. Wabil khusus dumateng beliau al-mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang. Dumateng beliau al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib, beserta keluarga besar pesantren At-Tahdzib yang senantiasa kami muliakan dan kami taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Tati Fariha binti Mu'allif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah bidang pembina wanita dan kanak-kanak Wahidiyah yang senantiasa kami muliakan dan kami harap doa restunya. Para pejabat pemerintah, baik sipil maupun non-sipil yang hadir pada malam hari ini, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang senantiasa kami hormati,
para pengurus penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, baik tingkat pusat, wilayah, cabang, PSW kecamatan, PSW desa, sampai imam-imam jamaahnya yang kami hormati. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, minal wahidiyin wal wahidiyat yang senantiasa kami hormati rahimakumullah, dan tak lupa kepada anak-anakku remaja, kanak-kanak yang senantiasa kami cintai, dan penata acara yang kami taati. Dalam kesempatan yang penuh barokah pada malam hari ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan fadlnya, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad, sehingga kita pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk hadir fi hadal majlis al-mubarak, yakni majlis mujadah kubra, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul yang ke-53 beliau muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu an, dalam keadaan sehat wal afiat, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan beliau sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wat tabi'in. Biqaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah, mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan para ahbabillah, para wali-waliullah, para sultanul awliya min awalihim ila yaumin hada, wa khususan khassa sultanul awliya tis'ah fil ardi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim aina makanu, wa khususan khassah ila hadrati ghausi hada zaman wa a'wanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Wa a'ada alaina wa ala majlisina hadha majlis mujahadah kubra ya Allah min barakatihim wa syafa'atihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami sebut di atas tadi senantiasa mencurahkan jangkauan doa restunya, bimbingan secara batiniahnya, pancaran nadrohnya kepada kita semuanya, sehingga majlis mujahadah kubro khususnya pada gelombang kedua yang diperuntukkan kaum ibu pada malam hari ini benar-benar merupakan majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan membuahkan manfaat barokah lahir batin dunia hatta akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Utamanya membawa peningkatan untuk umat masyarakat jami'al alamin, sehingga segera lari sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi kami memohon doa restu kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang duduk di majelis tahkim dan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Mudah-mudahan kami diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pada malam hari ini, senantiasa bersamaan iringan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah.
Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalamtu abada wa rabbini. Wa laysa li ya sayyidi siwaka. Fa in tarda kuntu sakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biidhnillah. Wangdur ilayya Sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sambutan ibu-ibu dari pusat tadi, Ibu Yuliati, bahwa kita semuanya kaum ibu adalah tumpuan harapan, di mana pada malam hari ini, khususnya dalam mujahadah kubro gelombang kedua yang diperuntukkan untuk kaum ibu, pada malam hari ini merupakan salah satu bimbingan dan tuntunan yang dibimbingkan oleh beliau muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu an kepada kita kaum ibu, untuk mendidik kita semuanya kaum ibu menjadi manusia yang senantiasa khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang lebih baik, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana pada malam hari ini beliau mendidik kita semuanya sebagaimana karakter yang Rasulullah bimbingkan kepada para sahabat. Beliau mendidik kita semuanya kaum ibu untuk senantiasa tidak hanya memikirkan urusan pribadi kita, tapi juga memikirkan keadaan umat masyarakat jami'al alamin. Maka pada malam hari ini kita semuanya, khususnya kaum ibu, mendapatkan tugas untuk memimpin permohonan doa pada gelombang kedua ini, memohon taufik, hidayah, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga dan umat masyarakat jami'al alamin. Mari para ibu, kita dibimbing oleh beliau daripada malam hari ini untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umat manusia segera sadar, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terwujudlah ketenangan, ketentraman, keselamatan lahir batin dunia dan akhirat sebagaimana misi perjuangan wahidiyah. Maka kata Rasul, laisa minna man lam yahtama bi amril muslimin, bukan golonganku orang yang tidak mau peduli dengan keadaan umat muslim yang lainnya. Dengan keterbatasan materi dan kemampuan yang kita punya, belum tentu kita bisa menolong semua orang yang membutuhkan. Maka dengan kemampuan batiniah yang Allah berikan kepada kita para ibu khususnya, setiap saat, setiap detik, rintihan dan doa panjenengan tidak hanya untuk pribadi, tetapi dibimbing oleh beliau untuk memikirkan urusan umat masyarakat jami'al alamin agar berbondong-bondong lari, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan wahidiyah, hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu. Dan di dalam perjuangan yang suci ini, perjuangan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak hanya melibatkan kaum bapak, ulama, para kiai maupun mahasiswa yang mempunyai intelektual tinggi, tidak para hadirin. Tapi dalam perjuangan yang agung ini, beliau juga melibatkan kita kaum wanita. Beliau memberikan satu tempat yang istimewa untuk ikut-ikut derek berjuang di belakang panji fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam salah satu kuliah wahidiyah beliau Mbah Yai mendawuhkan, jika Rasulullah memposisikan wanita sebagai an-nisa'u imadul bilad,
Maka dalam perjuangan Wahidiyah ini, para wanita, panjenengan para ibu adalah tiang perjuangan Wahidiyah. Baik buruknya bangsa dan negara ini tergantung pada kita para ibu. Baik buruknya bagaimana generasi penerus bangsa juga tergantung pada peran panjenengan seorang ibu. Maka Mbah Yai memberikan bimbingan mulai dari program-program pembinaan yang sudah disampaikan oleh sambutan ibu-ibu pusat tadi. Mulai dari pembinaan wanita yang dikhususkan oleh kaum wanita untuk meningkatkan potensi lahiriah, kecerdasan intelektual, spiritual maupun emosional. Beliau juga membimbing melewati mujahadah yaumiyah, mujahadah khusus, mujahadah seremonial, mulai usbu'iyah, syahriyah, rubu'us sanah, nisfu sanah, sampai mujahadah kubro. Yang mana rangkaian mujahadah itu beliau juga memberikan bimbingan khusus untuk kaum wanita, untuk kaum ibu, dalam rangka untuk mengantarkan kula panjenengan sami untuk ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam membimbing kita para ibu untuk meningkatkan kualitas lahir maupun batin para wanita, sehingga tercetaklah wanita yang mar'atus sholihah al-kamilah wal mukammilah. Wanita yang sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kamilah, wanita yang sempurna. Al-kamil man yakunul jam'u fi batinihi mashhudan. Seorang yang dikatakan sempurna, bukan sempurna secara fisik, sempurna secara materi, tetapi wanita yang sempurna adalah yang hatinya senantiasa suhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjadi wanita yang mukammilah, mampu menyempurnakan, yaitu mampu melaksanakan seluruh perannya di dalam kehidupan ini, menjadi imadul bilad, tiang negara, tiang keluarga, bahkan tiang perjuangan Wahidiyah, wahai kaum ibu. Maka merupakan suatu fadl Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar yang diberikan kepada kita, kesempatan yang sangat istimewa para hadirin yang Mbah Yai beri, yang Rasulullah beri kepada kita kaum wanita. Jika kita melihat sejarah pada zaman jahiliyah, betapa pada zaman itu manusia penuh dengan kedzaliman, penuh dengan kesesatan karena manusia tidak mengenal Tuhannya. Bahkan wanita saat itu digambarkan di dalam kitabul Fiqh Mar'ah As-Sholihah karya Syekh Nawawi Asy-Sya'rawi. Beliau menggambarkan wanita sebelum masuknya Islam selalu berada di dalam kedzaliman kaum laki-laki. Wanita disiksa, ditindas, dihina, diremehkan. Bahkan wanita pun diperlakukan seperti binatang, lebih buas dari seekor hewan para hadirin. Haknya dirampas, bahkan wanita tidak mendapatkan hak waris. Wanita tidak bisa menentukan kehidupannya. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan, ketika seseorang melahirkan bayi wanita, maka saat itu bayi itu akan dibunuh hidup-hidup karena dianggap wanita membawa hina dan malapetaka para hadirin. Itulah gambaran pada zaman jahiliyah. Lantas bagaimana Al-Quran menggambarkan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar wa anqadakum minha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa saat itu manusia berada di tebingnya jurang neraka, hampir terjerumus dalam kehancuran dan kesesatan akibat dari perbuatan manusia yang jauh dari Allah. Manusia nyaris kehilangan sifat kemanusiaannya, bersifat lebih buas dari seekor binatang. Maka saat itulah para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juru penerang dalam kegelapan,
sebagai juru selamat dalam kesesatan dan kedoliman. Maka saat itu Rasulullah pun memberikan satu tuntunan dan bimbingan melewati Islam. Beliau pun mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Wanita bukan lagi kaum yang rendah, wanita bukan lagi kaum yang hina, bahkan wanita bukan hanya tiang wengkeng saja. Wanita diberikan kesempatan untuk bisa menghadapi pasang surut kehidupan dengan perannya sebagai tiang keluarga maupun tiang negara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad." Wanita adalah tiangnya negara. Apabila wanita itu baik, maka baik pula lah sebuah negara. Dan sebaliknya, apabila wanita itu buruk, buruk pula lah sebuah negara. Peran penting panjenengan sebagai seorang wanita sangatlah penting, wahai ibu. Kula panjenengan semua dibimbing oleh beliau, diberikan satu amanah tugas yang agung dan mulia. Peran penting panjenengan sangatlah menentukan kokoh atau tidaknya sebuah negara. Peran penting panjenengan sangatlah menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Dan peran penting panjenengan juga menentukan bagaimana masa depan generasi-generasi penerus bangsa ini. Karena para ibu, dari wanita-wanita yang baiklah akan melahirkan generasi-generasi yang baik, berakhlakul karimah, dan sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari wanita-wanita yang buruklah, buruk akhlaknya, buruk imannya, maka akan melahirkan anak-anak yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, bahkan rapuh imannya. Maka masyarakat pun akan hancur, keluarga akan hancur, bahkan bangsa dan negara kita pun akan terancam hancur karena kezaliman para hadirin. Inilah sangat pentingnya peran kula panjenengan semua, wahai kaum ibu. Maka begitu beliau mu'allif sholawat wahidiyah radhiyallahu an begitu memperhatikan panjenengan semuanya, wahai kaum wanita. Dengan seluruh bimbingan yang dibimbingkan kepada kita, beliau memikirkan bagaimana kita bisa menjalankan seluruh tugas dan peran kita di dalam kehidupan ini, para hadirin. Sebagai seorang istri, kita mempunyai satu kewajiban untuk menjadi pendamping setia seorang suami. Maka baik buruknya keluarga tergantung peran panjenengan sebagai seorang istri. Bahkan baik buruknya seorang suami, kesuksesan suami di dalam mencari nafkah, kesuksesan suami di dalam berjuang juga tergantung dari peran penting panjenengan sebagai seorang istri, para ibu. Maka jika kita melihat sejarah betapa perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa di sampingnya ada seorang istri yang solihah, yaitu Ibu Khadijah. Bahkan di saat semua orang belum meyakini beliau, Khadijahlah orang pertama yang meyakini beliau Rasul. Di saat orang-orang membenci beliau, justru Khadijah mengorbankan hartanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Maka para hadirin, kesuksesan perjuangan Rasulullah sampai saat ini juga tidak terlepas dari peran penting seorang istri yang solihah seperti Ibu Khadijah. Bahkan Bapak Presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie, beliau pun sering kita lihat kata-kata bijak beliau. Tidak akan ada seorang laki-laki yang menjadi besar tanpa di belakangnya ada seorang wanita hebat yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahnya. Inilah para hadirin pentingnya panjenengan menjadi seorang istri pendamping suami yang menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Maka Mbah Yai memberikan satu konsep kepada kita
melewati sholawat wahidiyah dan ajarannya, mendidik kita untuk senantiasa dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa hati kita bersandar kepada Allah, menjadi wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahiriah tetap kita melaksanakan sebagaimana yukti kewajiban kita, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Tetapi hati kita, segala nikmat yang Allah beri, baik terasa nikmat atau terasa kurang nikmat, bahkan pedih pun sekalian para hadirin, kullun min indillah, yang Mbah Yai ajarkan senantiasa di dalam hati merasa bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep Mbah Yai melewati sholawat wahidiyah dan ajarannya mendidik kita semuanya menjadi seorang istri, pendamping setia suami, tidak hanya secara lahiriah, memenuhi kebutuhannya, membantu kebutuhannya, tidak para ibu, tapi pendamping suami secara lahir dan batin para ibu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan akan memberikan limpahan rizki dari jalan berbagai arah para hadirin. Inilah yang Mbah Yai ajarkan kepada kita para ibu. Tidak hanya mengandalkan kemampuan dan akal kita saja, tapi hati kita terus berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Peran yang tidak kalah pentingnya kita sebagai seorang ibu. Ibu adalah madrasatul ula. Dalam sebuah hadis, ya mu'asiral muslimin, man razaqahu Allahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, fa inna man 'alama waladahu wa adabahu razaqahu Allahu syafa'atah, faman taraka waladan jahilan kullu dzambin 'amilahu 'alaih. Barang siapa seseorang yang dianugerahkan seorang anak, maka wajib baginya untuk mendidik adab dan juga ilmu agama. Maka barang siapa orang tua yang mau mendidik anaknya dengan adab yang baik, dengan ilmu agama, maka Allah akan menolongnya. Namun sebaliknya para hadirin, jika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan bodoh, terutama bodoh agama, maka perbuatan anak-anak kita, dosa anak-anak kita pun ikut menanggungnya para hadirin. Maka anak bukanlah hanya sekedar anugerah, tapi juga amanah yang harus kita didik, kita bimbing sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita para hadirin, khususnya kaum ibu. Namun mohon maaf, ironisnya yang terjadi saat ini, banyak sekali kita orang tua yang berlomba-lomba memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya, memberikan pendidikan yang tinggi untuk anaknya, memikirkan masa depan anaknya di dunia agar menjadi anak yang bisa cukup akan segalanya, melupakan bahwa masa depan anak-anak kita di akhirat nanti para hadirin. Padahal al-ilmu kal ghais yang zilu minas sama'i sawfian. Ilmu itu suci. Dan apabila ilmu itu suci, dan bagaimana ilmu itu mengalir sesuai dengan tempatnya para hadirin. Apabila ilmu itu jatuh di dalam hati anak-anak kita yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, hati anak-anak kita yang bersih, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi wa yuqarribu ilallah wa rasulih. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, jika ilmu yang suci itu berkembang di dalam hati anak-anak kita yang penuh dengan lumpur kegaliman, hati anak-anak kita yang penuh dengan imperialis nafsu, maka ilmu itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
ilmu itu akan menjadi bercongkolnya ananiyah, takabur, ujub di dalam hati anak-anak kita, menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang takabur para hadirin, maka akan menyesatkan dan menghancurkan anak-anak kita para hadirin. Begitu pentingnya, maka Mbah Yai senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, pembinaan kanak-kanak wahidiyah, mujahadah yang dikhususkan oleh kanak-kanak. Tidak boleh kita pandang sebelah mata para hadirin. Kanak-kanak adalah generasi penerus perjuangan bangsa, bahkan penerus perjuangan ini. Beliau mendidik agar anak-anak kita senantiasa membaca sholawat, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Karena wa min a'dami faidatuha intiba'u surati ala qalbil musalli. Faedah yang terbesar dari orang yang membaca sholawat adalah tercetaknya surah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsep beliau muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu an di dalam mendidik kita kaum wanita dalam melaksanakan peran kita di dalam kehidupan ini. Lantas pertanyaannya para hadirin, sudahkah selama ini kita kaum ibu khususnya, sudahkah selama ini kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita menjalankan semua tuntunan dan bimbingan yang Mbah Yai berikan kepada kita? Karena di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan melimpahkan barokahnya baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, namun sayangnya para hadirin, banyak manusia yang mendustakan Allah, banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'aqtnakum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan musibah demi musibah, ujian demi ujian yang melanda umat manusia akibat dari perbuatan manusia itu sendiri para hadirin. Begitu banyaknya para hadirin manusia saat ini yang semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah beri nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kemampuan, nikmat materi, bahkan manusia tidak semakin dekat kepada Allah, namun semakin jauh dari Allah para hadirin. Idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Ketika manusia Allah limpahkan nikmat yang begitu besar kepadanya, maka kebanyakan manusia tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru berpaling kepada Allah, menjauhkan diri. Ketika manusia diberi kemampuan, tidak digunakan untuk berjuang, tidak digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru kita jauh dari Allah para hadirin. Namun ketika Allah sudah menimpakan musibah, maka saat itulah manusia baru berbondong-bondong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh pedih para hadirin azab Allah bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Maka asyukru syarfu ni'ami fima yarda bihil mun'imi. Hakikat syukur yang selalu Mbah Yai bimbing kepada kita, yaitu mentasyarrufkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap gerak-gerik kita merasa semua itu adalah karena titah Allah. Kita juga dibimbing segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidaklah lepas semua itu adalah dari Allah yang harus kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Hikam pun dijelaskan, jika manusia diberikan nikmat, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah ibadahnya, maka tunggu saat Allah mengambilnya dengan paksa para hadirin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya kaum ibu. Tidak hanya itu, saat ini kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian kehidupan yang bertubi-tubi. Alladzi khalaqal mauta wal haya'a yabluwakum ayyukum ahsana amala. Bahwa setiap kehidupan dan kematian Allah ciptakan semua itu adalah sebagai ujian bagi setiap manusia. Apalagi para hadirin, orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semangat perjuangannya, maka orang itu akan semakin mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak akan membiarkan manusia mengatakan amanna, aku beriman, tanpa diuji. Karena ujian itu adalah untuk mengukur sejauh mana kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin. Maka para hadirin, kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ujian, namun ujian itu untuk mengukur keimanan kita kepada Allah. Inna a'damal jaza ma'a'damil bala. Sesungguhnya besarnya nikmat yang Allah berikan sepadan dengan ujian yang Allah berikan. Apabila kita senantiasa sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih, dan jika ridha maka Allah pun akan mencintai kita, para hadirin. Namun sebaliknya, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i falyattakhid rabba siwai. Barang siapa orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, dan tidak mau ridho dengan setiap takdir dan yang Allah putuskan, maka silahkan mencari Tuhan selain Allah. Itulah ancaman Allah, para hadirin. Maka betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ujian demi ujian kepada kita. Wala nablakum minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi minas samarat. Allah akan menguji kita dengan rasa takut kehilangan harta, kehilangan jabatan, menguji kita dengan kekayaan dan juga kemiskinan. Namun para hadirin, bagaimana Mbah Yai mendidik kita di dalam pasang surut kehidupan, entah nikmat atau tidak nikmat. Saat Allah memberikan ujian kepada kita, Mbah Yai membimbing, wa tamama ridwanika ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa Engkau ridhoi, dan juga senantiasa ridho kepada Engkau ya Allah atas segala keputusan yang Allah berikan. Karena tolak ukur kebahagiaan seseorang bukan harta, jabatan, namun keikhlasan dan keridhoan di dalam hati, para hadirin. Untuk itu, para hadirin wal hadirat, sudahkah kita selama ini beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita sudah mengikuti apa yang sudah dibimbingkan Mbah Yai kepada kita? Apakah selama ini kita pengamal sholawat wahidiyah, pembaca sholawat, bahkan ahli berjuang, sudah termasuk orang yang beriman, para hadirin? Padahal dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aksarum billahi illa wa hum musyrikun. Sungguh kebanyakan dari manusia bukan orang yang beriman, tapi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu pun yang ditakutkan oleh Rasulullah terjadi pada umatnya. Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah. Amma inni lastu aqulu ya'buduna syamshan wala qamaran wala sanan walakinna a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Yang ditakutkan oleh Rasulullah terjadi kepada umatnya adalah besok banyak dari umatnya yang menyekutukan Allah syirik billah. Dan aku tidak mengatakan bahwa orang yang syirik adalah orang yang menyembah matahari, menyembah bulan maupun menyembah berhala, tetapi orang-orang yang beribadah tidak karena Allah, orang-orang yang beribadah hatinya li ghairillah,
masih dijajah oleh imperialis nafsu. Maka banyak orang-orang yang melakukan sholat, namun inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar tidak terwujud para hadirin. Karena hati kita, lisan kita sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Tetapi hati kita masih ingat urusan dunia, ingat anak, ingat istri. Maka kita belum beriman kepada Allah para hadirin. Maka sholat kita, ibadah kita pun masih dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita membaca sholawat para hadirin, di dalam hati kita masih sering merasa menjadi orang yang lebih baik. Karena paling banyak membaca sholawatnya, paling banyak ibadahnya menjadi pengamal wahidiyah. Jika di hati kita masih ada rasa ujub, riak, takabur, maka diri kita masih dijajah oleh nafsu para hadirin. Bahkan perjuangan kita sekalipun para hadirin, di dalam berjuang diri kita masih sering dibelenggu oleh imperialis nafsu. Saling menyakiti, kita melupakan betapa Mbah Yai telah memberikan peringatan kepada kita di dalam wasiat 9 Mei beliau yang kurang lebih. Hadirin wal hadirat, jika panjenengan semuanya masih sanggup menjadi wakil saya, maka segala perbuatan, perkataan yang negatif dibuang sama sekali. Jika panjenengan semuanya masih sanggup menjadi wakil saya, maka segala perbuatan dan perkataan yang tertentangan dengan ajaran wahidiyah, bahkan merugikan perjuangan dan menimbulkan fitnah, maka harus dibuang sama sekali para hadirin. Dan tolong mengingatkan dengan bijaksana betapa Mbah Yai membimbing kita para hadirin. Jika ibadah kita, mujahadah kita, perjuangan kita masih dibelenggu oleh nafsu, maka walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sungguh para hadirin, jika panjenengan semuanya ibadah karena nafsu, maka semua itu tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah, akan sirna seluruh amal perbuatan manusia para hadirin. Maka walaupun kita beribadah berjam-jam, berjuang siang dan malam, ibadah, mujahadah, tapi jika hati kita masih dibelenggu oleh nafsu, ujub, riak, takabur di dalam hati kita, maka kita sesungguhnya bukan pejuang, bukan orang yang beriman para hadirin. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahu khawujudul sirri ikhlas fiha. Maka semua ibadah itu hanya seperti gambaran, karena ruhnya adalah rahasia ikhlas di dalam hati. Maka digambarkan dalam Al-Hikam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ibarat tidur dan bermimpi, bermimpi jabatan, kekayaan, bermimpi amalnya yang sudah bertumpuk-tumpuk. Namun ternyata besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin. Nafsu yang membelenggu jiwa kita saat ini para hadirin, yang mampu menghancurkan amal ibadah kita, perjuangan kita, bahkan mampu menjadi penghalang doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Wakila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar, apa perang yang besar itu ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu para hadirin. Karena nafsu, manusia akan berlarut-larut kezaliman, tersesat jauh tidak terasa para hadirin. Seperti bagaimana kisah iblis, yang mana iblis dulu adalah pimpinan para malaikat, ahli ibadah, ahli surga para hadirin. Namun karena satu kesalahan iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengutus seluruh para malaikat untuk bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi semua malaikat bersujud kecuali iblis.
Aba wastakbara, karena di dalam hati iblis ada kesombongan, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Maka saat itu Allah pun mengusir iblis, menjadikan hamba yang terlaknat. Para hadirin, begitu beratnya para hadirin bahaya nafsu yang kita biarkan membelenggu jiwa kita. Para hadirin, maka Mbah Yai membimbing melewati sholawat wahidiyah dan ajarannya kepada kita untuk kembali sadar kepada Allah, memurnikan iman kita yang sudah terkontaminasi oleh nafsu. Para hadirin, amal-amal ibadah kita, Mbah Yai membimbingkan mari kita kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melewati sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah yang berfaedah litasfiyatul qulub wa ma'rifatul billah wa rasuli. Dengan membaca sholawat, para hadirin membimbing dan menuntun kita untuk menjadi hamba yang senantiasa dekat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para hadirin mampu membuka tabir kita saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Sawahidul Haq, lamma qtarafa Adam khati'ah, ketika Nabi Adam melakukan dosa, para hadirin, saat itu Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Rabbi, aku memohon ampunan kepadamu dengan hak Muhammad. Maka saat itu Allah pun menjawab, ya Adam kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu. Bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Maka saat itu Nabi Adam pun menjawab, ya Rabbi li'annaka khalaqtani biyadika wa nafakhta fiya min ruhika rafa'tu ra'sa wa ra'aitul 'alal qawaimil 'arsya maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fa'alimtu innaka lam tudif ila ismuka ila akhabbil khalqi. Ya Rabbi, ketika engkau menciptakan aku dengan kuasamu, ketika engkau meniupkan ruh dalam diriku, maka saat itu aku mengadahkan kepalaku dan melihat di sana ada tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka aku yakin tidak mungkin engkau menggandeng asmamu kecuali dengan orang yang paling engkau cintai. Sadaqta ya Adam li'annahu li ahabbil khalqi. Benar Adam, sesungguhnya Muhammad adalah kekasihku. Maka berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Inilah para hadirin, kenapa Mbah Yai membimbing kita terus berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kedoliman kita, ibadah kita yang terus dibelenggu oleh nafsu dengan ajaran-ajaran wahidiyah yang beliau bimbingkan. Mari hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu, mari di arena majlis mujahadah kubra pada malam hari ini kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina di hadapan Allah. Para hadirin, melihat kondisi bangsa dan negara saat ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, sudahkah selama ini cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh manakah cinta kita kepada beliau Rasulullah wa ghusi hada zaman? Para ibu, jika kita melihat kita Siti Masitoh yang telah mengorbankan dirinya, anaknya, bahkan keluarganya untuk demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau diancam Fir'aun, dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air yang mendidih, tidak sedikit pun hati Masitoh bergentar keimanannya. Para hadirin, bagaimana dengan kita para ibu? Sudahkah selama ini kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi ibadah kita masih dibelenggu oleh nafsu? Wahai ibu, di pundak kita lah perjuangan wahidiyah. Para hadirin, di pundak kita para wanita lah harapan yang ditumpukan beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an. Para hadirin, kita mengaku umat beliau Rasul, tetapi kita pun jarang mengingat beliau Rasulullah. Laku kita pun masih jauh dari tuntunan beliau Rasulullah. Para hadirin,
Kita mengaku pejuang Wahidiyah, tetapi diri kita masih dibelenggu oleh imperialis nafsu. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik para hadirin? Sudahkah kita menjadi ibu yang baik para hadirin? Kita adalah pengamal Wahidiyah, ahli mujahadah, bahkan ahli berjuang. Tetapi di luar sana kita masih membiarkan anak-anak kita ditimbang dengan kesenangan dunia para hadirin. Banyak anak-anak kita yang tidak mengerti mujahadah, tidak mengerti ajaran Wahidiyah, bahkan tidak mengerti perjuangan para hadirin. Mari pada malam hari ini kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisiddati dzulli wal inkisar, dengan merasa hina dan berlarut-larut dalam kezaliman. Wahai kaum ibu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita dalam menjalankan peran kita di dalam kehidupan ini para hadirin. Mari para hadirin wal hadirat, Al-Fatihah.